guys, selamat malam. Mudah-mudahan malam ini kita sentiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa tetap bersyukur guys, karena bersyukur itu mahal. Mudah-mudahan kalian bisa dengar suara kakak Elis ya. Soalnya hari ini abaikan yang di belakang itu ya, yang ada kotak-kotak, ada apa ya, seperti inilah namanya, tempat sempit jadi serba-serbi pek-pek. Oke guys, ya ini adalah tempat di mana kakak Elis untuk sibuk setiap hari itu, belajar di sini, ibadah di sini, bikin PR juga di sini. Jadi serba-serbi banyak waktu kakak Elis itu di sini, tempat ini. Ini adalah tempat yang paling nyaman bagi kakak Elis. Kok berceloteh di tempat ini ya? Oke. Guys, pada malam ini kakak Elis tidak masak ya. Ini sudah jam berapa saya citena? Saya citena? 11:10个字啊，11:50分，20分，50啊. Oke, saya tanya suami jam berapa, kata suami jam 11:50 waktu Malaysia. Sudah sepatutnya mau tidur, tapi kakak Elis baru selesaikan PR. Dan sebelum kakak Elis tidur, kakak Elis mampir ke kalian dulu guys, takut kalian rindu berat kan, susah nanti. Oke guys, pada malam ini kakak Elis mau cerita apa ya? Mau nasihat atau mau apa? Kalian mau apa? Kalian cuma mau lihat kakak Elis, bukan juga artis kan? Oke guys, malam ini tidak mau main-main sama kalian ya, tidak mau juga buang-buang waktu. Kakak Elis pun sudah ngantuk ini. Kakak Elis bercerita sedikit tentang perkawinan kakak Elis. Kakak Elis menikah sudah 9 tahun, dari tahun 2011 sampai sekarang tahun 2020. Sudah 9 tahun kakak Elis tidak dikurniai anak. Mungkin kalian pikir kakak Elis jangan ngomong seperti itu kan, masih muda, baru 30 lebih. Iya, kakak Elis ingin ceritakan bahwa ini semoga perkongsian kakak Elis ini bisa jadi, kalian bisa dengar tidak ya? Kakak Elis tarik ini video, ini HP-nya. Kakak Elis tidak ingin bercerita yang main belak-belakan, tidak ada manfaat atau faedah bagi orang lain. Itu bukan tujuan kakak Elis. Kakak Elis ingin berkongsi banyak sedikit agar ianya bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Perkongsian kakak Elis malam ini yaitu bagaimana cara kakak Elis meneruskan sebuah perkawinan yang kata orang mungkin tidak sempurna, karena banyak pemikiran orang kan tidak sama. Menurut orang harus punya anak itu adalah sempurna, atau setelah menikah itu harus punya anak itu baru sempurna. Itu bagi pemikiran orang. Menurut kakak Elis itu juga iya, kakak Elis juga setuju. Tapi jika Allah tidak berkata ini atau itu, kita tidak bisa mungkin iya kan, karena anak itu berasalnya dari Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memiliki keajaiban untuk walaupun banyak produk-produk, tetapi jika Tuhan kata tidak, kita kan tidak mungkin maksa. Oke, ini ceritanya kakak Elis ini pernah mengandung, yaitu sudah 2 kali, yaitu di luar kandungan ya guys. Jadi bukan mandul dari sononya, bukan. Dan bukan juga karena kakak Elis tidak mau punya anak, bukan. Kan banyak sekali kawan-kawan yang tertanya, Elis punya anak berapa, atau kakak Elis anaknya sudah berapa, umur anaknya berapa. Memang sih ingin menjawabnya itu
tidak tahu mau gimana, takut nanti kalian yang sedih, bukan Kakak Elis. Kakak Elis tidak sedih kalau pasal itu. Banyak juga yang setelah bertanya Kakak Elis kata Kakak Elis tidak punya anak. Oh, ada juga yang berkata sorry, tidak apa, Kakak Elis paham karena Kakak Elis sudah punya suami. Mungkin kebanyakan sudah punya suami kan harus punya anak, itu kan memang sudah lumrahnya. Tapi Kakak Elis tidak dikurniai anak sama Tuhan, yaitu mungkin karena Tuhan itu memberi karunia yang berlain-lain ya untuk setiap orang. Mungkin Kakak Elis tidak dikurniai anak, tetapi Kakak Elis dikurniai dengan kesehatan, keharmonian rumah tangga. Seperti Kakak Elis sudah menikah selama 9 tahun, tetapi kayaknya 9 tahun itu kok sekejap kali, kayaknya sebentar, kayaknya tidak percaya. Sehingga saya dengan suami juga cerita-cerita, iya ya, kita nikah sudah sekian ya. Kata suami, iya masa ya, sepertinya enggak begitu lama. Itu kalau enggak begitu lama maksudnya kita itu karena kita nyaman, kita betah. Jadi kita waktu yang 9 tahun mungkin tidak begitu lama bagi yang sudah menikah lama ya. Tapi menurut Kakak Elis itu bukan satu jangka yang pendek. Waktu yang 9 tahun itu adalah jangka waktu yang panjang. Tetapi kita sebagai suami istri tidak merasa bahwa waktu 9 tahun itu lama. Kita seolah-olah merasa baru menikah berapa tahun-tahun kemarin, seperti itu. Kita rasa baru menikah. Karena apa guys? Karena kita tidak kurang bahagia, kita tidak kurang keharmonian. Memang sih kadangkala hubungan suami istri itu ada juga cekcoknya ya, ada juga perselisihan paham, perselisihan mulut atau pertengkaran mulut itu ada. Tetapi kadangkala seperti apa kita mengatasi, kadangkala hal itu juga kita harus atasi dengan kesabaran. Walaupun iya, di video yang kemarinnya Kakak Elis ada cerita, pada dasarnya Kakak Elis menikah itu bukan atas dasar cinta, tetapi kita itu harus saling di dalam keluarga, kita harus saling melengkapi kekurangan pasangan kita, dan kita harus saling menghormati, kita harus saling setia. Itu sudah kunci yang utama ya. Itu dia guys, resep-resep rumah tangga Kakak Elis. Memang Kakak Elis tidak sebahagia orang lain, tidak hidup semewah orang lain, tetapi ya Kakak Elis sudah sangat bersyukur karena waktu yang 9 tahun Tuhan membimbing keluarga kecil Kakak Elis dengan begitu erat sekali. Dan ya, kebahagiaan yang Kakak Elis rasakan dari suami ataupun Kakak Elis membahagiakan suami, itu kita itu saling membahagiakan satu di antara sama lain. Ya guys, bahagia itu mungkin kalian pikir bahagia itu mungkin harus mewah atau apa. Tidak, menurut Kakak Elis sih bahagia itu saat kita dimengerti, saat kita bisa saling sepahaman, saat kita bisa saling terbuka, dan saat kita saling di mana saat kita lagi tidak dapat mengontrolkan emosi, tetapi pasangan kita paham dengan keadaan kita untuk tidak menambahkan emosi kita. Itu adalah kebahagiaan yang menurut Kakak Elis ya. Dan ya, karena dapat suami yang setia itu adalah salah satu kuncinya ya. Karena banyak juga yang mewah, berlimpah-limpah dengan kemewahan, tetapi mereka dikhianati. Mungkin itu juga memang seperti luaran mereka itu bahagia. Maaf ya guys, Kakak Elis tidak lagi membanding-banding atau apa. Ini karena lagi bercerita ya, cerita Kakak Elis ini ceritanya. Ya udahlah, stop saja ke sana.
ya kunci kebahagiaan rumah tangga. Ya mungkin ada juga kalian yang lebih bahagia dari Kakak Elis, tetapi jangan kecam ya. Kakak Elis tidak perkongsian ini bukan untuk menunjuk kalian tidak bahagia atau apa. Maafkan, ampun Kakak Elis ya, sayang Kakak Elis semua. Tidak ke situ. Kakak Elis kan cuma berkongsi karena di waktu itu Kakak Elis bilang tidak cinta. Apakah kehidupan saat tidak cinta, apakah akan bahagia? Ya seperti itu tadi. Dan terkadang juga bahagia itu kita harus cari sendiri ya, guys, karena pasangan kita mungkin mereka juga punya kesusahan sendiri ya. Jika kita lagi mengertikan dia punya kesusahan, kita tidak tambah kesusahan, seperti mungkin entah dia pikiran lagi kusut atau badannya lagi capek atau mungkin tadi kesenggol di luar sana, mungkin waktu itu lagi bad mood ya. Kita jangan tambah, kita itu harus diam, sabar, karena jika kita lagi seperti itu, pasangan kita juga harus mengerti akan kita ya. Kadang-kadang kita kan hidup itu namanya juga manusia ya. Kita manusia ini serba-serbi kekurangan, punya banyak kekurangan. Itu mungkin kalian yang perfect ya, tapi ini Kakak Elis yang begitu banyak kekurangan. Mungkin ya itulah, seperti itu menghadapi kehidupan dengan penuh kesabaran, karena sabar dan bersyukur itu mahal menurut Kakak Elis. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena memberiku hadiah, mempertemukan suami yang begitu luar biasa menurutku ya. Karena kebanyakan kalau orang Cina, tapi tidak semua ya, maaf juga bagi Cina-Cina yang di sana ya, bukan maksud Kakak Elis untuk mengatakan hal sedemikian, tapi kebanyakannya banyak juga suami Cina atau mama mertua Cina, jika menantunya itu tidak bisa memberi keturunan, otomatis akan disingkirkan, diceraikan atau disuruh madu. Padahal orang Cina itu kan tidak bisa nikah sampai lebih dari satu ya. Dan mungkin ya solusi yang bagus diceraikan. Tetapi itulah Kakak Elis bersyukur sekali karena punya ibu mertua yang mengerti, punya suami yang mengerti tentang keadaan istrinya. Sebab itu kata suamiku, ya itu juga bukan kehendak kita, bukan kehendak kamu. Itu kan tidak juga bisa disalahkan. Itu boleh katakan ya emang sudah seperti itu. Jadi kita hanya ambil yang jernihnya dan buang yang keruh. Itulah kehidupan, itulah resep-resep Kakak Elis. Dan ya guys, jika Kakak Elis punya anak, mungkin Kakak Elis tidak dapat fokus untuk belajar ya, tapi oleh karena itu mungkin ya seperti yang Kakak Elis ceritakan tadi, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan insannya, umatnya. Itu dia. Oke guys, cukup sampai di sini perkongsian Kakak Elis. Ini Kakak Elis ngomongnya ini ya, tidak pakai skrip, tidak pakai praktek ya. Semua yang Kakak Elis ngomong tadi itu ya cuma Kakak Elis cuma mikir ya kalau tidak mampir nanti kalian rindu berat seperti itu. Jadi tidak mungkin Kakak Elis cuma mampir ke layar HP kalian tanpa membawa sesuatu hal yang bermanfaat. Ya kalau kemarin Kakak Elis bawa resep ikan talapia yang begitu simple. Hari ini Kakak Elis perkongsian secara pribadi. Kakak Elis harap kalian tidak jemu dengan perkongsian Kakak Elis ya. Dan jangan lupa terus dukung channel Kakak Elis. Semoga ini semakin berkembang. Kakak Elis sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Oleh itu jangan lupa jempolnya tekan like,
tekan subscribe yang warna merah itu dan tekan loncengnya supaya setiap Kakak Elis berkongsi video kalianlah insan-insan yang utama, yang pertama untuk mendapatkan video-video dari Kakak Elis. Dan kalian juga bisa komen untuk pertanyaan atau apa-apa yang bisa komen di kolom komentar. Oke guys, selamat malam dari Kakak Elis. Semoga malam ini kita sentiasa tetap dilindungi yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.